60.000 diambil dia 10.000. Ini dah habis udah ya udahan 10.000 udah habis. Pagi hari dilakukan begitu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Haja Maryam. Saya ingat betul nih kisah karena bagi saya ajaib. Tuh rezeki bisa luar biasa datangnya. Lewat depan rumah Ibu Haja Maryam, "Nek, sini Nek, ada apa Bu Haji?" Nggak tahu nih berapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi udah saya daftarin pergi umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Ini adalah magnet rezeki adalah bagaimana supaya bukan kita yang mengejar rezeki tapi rezeki yang mengejar kita. Mau nggak? Mau ya. Jadi selama ini paradigma kita adalah kita selama ini terus cari rezeki ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, rezeki itu yang mengejar kita. Salah satu contoh, saya mau tanya di sini, ada nggak yang bisa pergi umroh dengan biaya 10.000 rupiah? 10.000. Angkat tangan, ada yang bisa? Oke, nggak ada yang bisa. Sekarang saya tanya, kira-kira bisa nggak dengan biaya 10.000? Pakai logika. Bisa? Nggak bisa ya? 10.000. Iya. Ayo, ada yang jawab bisa nggak? Kalau ada yang jawab bisa, ya. Boleh juga ya. Kalau di tempat kami di Mihrab Coffee, saya pembimbing haji dan umroh. Alhamdulillah sekarang ini sudah membimbing lebih dari 1.400 jemaah. Dan itu bukan travel saya hanya pembimbing saja di Mihrab. 10.000 itu cuma biaya parkir, Pak. Belum nyampe ke sana ya. Baru biaya parkir bolak-balik itu kan ngurus administrasi. Tapi kalau kita yakin dengan keajaiban Allah, yakin bahwa rezeki ini jatuhnya ajaib, datangnya ajaib, ya. Ini ada kisah tentang seorang nenek. Jadi saya buka kajian ini dengan kisah seorang nenek yang bisa berangkat umroh hanya dengan biaya 10.000 rupiah. Ya. Ini nenek awalnya tiap harinya minta-minta. Jadi pekerjaannya minta-minta. Tiap hari minta-minta dari bertahun-tahun minta-minta. Saking ya udah menjadi profesi sampai akhirnya dia jadi tahu yang mana tempat basah dan tempat kering dalam meminta-minta. Tahu tempat basah ya Pak ya? Halo, kok pada tegang begini sih? Tempat basah nih kalau ya dia kerja di situ cepat panennya gitu ya. Nah akhirnya dia datanglah ya, dia tahu nih tempat basah itu apa? Tempat basah adalah tempat pengajian yang ngomongin sedekah. Nah itu tempat basah. Karena dia tinggal ada di depan gitu ya, dia tinggal panen. Ustadznya doktrin, ya dia yang panen. Datanglah dia ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Wah, pas banget kan? Ustadz Yusuf Mansur, ya emang maestronya sedekah, ya. Dan setiap kemana-mana ngomong tentang sedekah. Dan dia memanfaatkan, ya. Akhirnya dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur setiap Selasa dan Rabu subuh. Ya. Orang-orang datang pengen ngaji, dia datang mojok di sana, ya, untuk minta-minta. Akhirnya ketahuan ada jamaah yang melihat memperhatikan kondisi nenek datang kok cuma mau minta-minta aja nih, dilaporin ke Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz ada tuh nenek-nenek ya, pengen datang ke sini cuma buat minta-minta. Ustadz, mana orang? Dipanggil, pas ketemu ya, nenek datang pengen minta-minta. Ya Ustadz, saya pengen ngaji Ustadz. Jangan bohong, ini pada orang laporan kalau nenek itu datang pengen minta. Enggak Ustadz, gini aja dah. Kalau besok datang pengen minta-minta, saya usir. Tapi kalau besok datang pengen ngaji, terusin dah. Siap Ustaz. Besoknya si nenek datang lagi, nggak kapok deh. Besok datang lagi, tapi udah berubah niat. Udah berubah. Yang tadinya pengen minta-minta sekarang ngaji. Itu pun berubahnya juga terpaksa. Gitu. Karena udah ketahuan dia. Akhirnya ngaji. Sampai satu hari ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya. Ya.
Si nenek ini ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur, nggak ngerti bahwa orang yang diocehin ini orang yang lagi sibuk. Orang sibuk diocehin gitu ya, nenek itu terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur bilang gini, udah nek, gak usah banyak ngomong, nih gua mau kasih duit, yang tadi begini, gua mau kasih duit, langsung diem. Gua mau kasih duit 250.000, tapi bukan buat nenek semua, 190.000 bagian ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagian sedekah. Paham? Nggak paham, Ustaz. Akhirnya ngomong ke saya, Nas, terusin Nas, gue banyak urusan. Akhirnya saya terusin, pelan-pelan saya jelasin ke sini nenek. Mungkin kan tadi Ustadznya ngejelasin kecepatan, ya, namanya juga nenek, ya. Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau kasih duit 250.000. Terus saya cari Ustadznya, tuh kok nggak ada? Oh, maksudnya Ustadz Yusuf Mansur nerusin, bukan nerusin jelasin. Nerusin ngasihin duit juga. Jadi saya dijebak sama Ustadz Yusuf Mansur, udahlah bismillah gitu kan, dijebak yang baik begitu ya. Akhirnya keluar dompet ada duit 300.000. Saya tunjukin sama si nenek, ini nek, duit 300.000, tapi bukan buat nenek semua, 240.000 buat orang lain sebagai sedekah, sisanya buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham Ustaz. Cepet banget. Saya bilang kok cepet paham nek, yang tadi nggak ada duitnya Ustaz. Jadi di mana-mana ya orang kalau dijelasin nggak ada duitnya lemot Pak. Nah ini ada duitnya. 2 minggu kemudian terus si nenek ketemu saya lagi, Ustaz, subhanallah Ustaz, alhamdulillah. Ada apa nih, ada apa? Iya Ustaz, subhanallah. Udah cerita. Kenapa? Tenang aja. Iya Ustaz, itu duit saya bagiin, duit yang besar tadi dibagiin 2.000, 5.000, 10.000. Karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak. Sampai tuh uang 240.000 habis, masih ada 3 orang datang. Nek, kok bagi duit nggak kebagian? Ya, jangan kayak gitu dong Nek, udah habis. Jangan kayak gitu, jangan bohong. Udah habis, didesek-desek sampai akhirnya kepaksa dan si nenek ngambil bagiannya dia. Bagian dia berapa ya? 60.000, diambil dia 10.000. Ini dah habis udah ya udahan 10.000 udah habis. Pagi hari dilakukan begitu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajah Maryam. Saya ingat betul nih kisah karena bagi saya ajaib. Tuh rezeki bisa luar biasa datangnya. Lewat depan rumah Ibu Hajah Maryam, Nek, sini Nek, ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih berapa bulan ini, saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi udah saya daftarin pergi umroh. Alhamdulillah. Halo? Masuk nggak di logika? Sekarang udah masuk ya? Oh, jalan ceritanya begitu. Itulah yang namanya magnet rezeki. Dan dalam kajian ini sepanjang 7 jam ya, saya akan ceritakan puluhan cerita seperti ini. Oh ternyata ada banyak sekali keajaiban-keajaiban di tengah-tengah kita. Cuma sayang kita enggak ngeh. Enggak apa? Ngeh ya, enggak ngeh. Nah ini ya, jadi enggak 7 jam ya, cuma sampai jam 9 ya. Ini apa namanya, foto kami ketika launching, dan kami alhamdulillah buku kami Magnet Rezeki sudah menjadi bestseller dalam waktu 1 bulan ya. Kemudian ini saya di Metro TV waktu tahun 2008 diliput sebagai seorang developer dan disebut sebagai Indonesia's first Islamic property developer syariah pertama di Indonesia ya. Dan ini liputannya. This public housing complex in Depok lies 20 kilometers south of Ya, tapi udah cukup begitu aja ya. Kemudian yang penting ada sedikit gitu ya. Karena kan 7 jam ya. Dipersingkat, ini adalah haji kami di 2013 kalau ini boleh.
Udah kedengeran di sana ya? Kedengeran? Yaitu liputan kami di kemarin haji 2013 ya. Dan waktu itu saya hanya meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen bolak-balik ke tanah suci, tapi nggak pengen diomongin orang gitu. Jadi kan ada juga orang yang pergi bolak-balik terus kemudian diomongin, kenapa? Karena kok uang sayang, mendingan kasih anak yatim gitu. Nggak tahu tuh kenapa ada tambahannya gitu. Tapi ternyata subhanallah setelah itu saya diminta untuk menjadi pembimbing umroh dan haji gitu. Ya subhanallah. Dan bagi saya ini adalah keajaiban. Bukan saya yang meminta, tapi Allah yang memberikan. Dan ini portofolio kita sebagai developer. Sampai sekarang kita udah bangun beberapa perumahan di Depok. Ini Object Townhouse, Perumahan Muslim Tria Rahmani, Object Residence, Object Townhouses, Object Regency, Tria Rahmani 2, 3, Object Green Village, Object Townhouse 2 dan seterusnya. Oke. Itu sedikit perkenalan ya. Dan waktu itu saya ini let's start ya, jadi baru mulai. Waktu itu saya melihat ada satu tanah gitu, kok bagus banget ini tanah kalau jadi perumahan gitu. Kan saya punya ilmu magnet rezeki gitu. Saya tinggal pesan ke Allah, ya Allah, ini bagus nih kalau jadi perumahan. Kemudian akhirnya datang Pak Lurah, Panas, mau beli tanah nggak? Ya mana Pak? Itu tuh, itu dia yang saya lihat di Google gitu. Tahun 2007 orang belum kenal Google Map Pak gitu. Saya udah kenal Google Map karena ada teman Fasilkom UI gitu ya yang installin. Terus kemudian saya bilang, wah luar biasa nih, berlaku di ilmunya gitu. Kemudian saya bilang, boleh deh Pak anterin saya ke pemilik tanahnya. Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji, tanahnya mau dijual? Iya. Kalau harganya cocok, cuma nggak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya, satu lemari sertifikat semua. Gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Orang Betawi biasa begitu ya. Terus kemudian lu datang lagi dan minggu depan gua siapin. Akhirnya saya datang minggu depannya, udah disiapin 18 sertifikat di atas meja, harga 2 miliar. Lu bawa dah? Bawa Pak Haji. Bayarnya gimana? Maksud saya bayar gimana tuh? Pola pembayaran, harga, dan seterusnya gitu ya. Bayarnya gimana? Gitu. Karena waktu itu saya masih kecil, umur 26 gitu, umur 27 gitu ya. Mau jadi developer, terus kemudian dengan tanah 2 miliar begitu. Akhirnya dia bilang gini, kan saya bilang, bayarnya gimana Pak Haji? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Langsung aja saya jawab, nggak punya Pak Haji gitu. Ya, nggak punya itu maksudnya nanti juga saya upayakan gitu kan, nggak punya Pak Haji. Terus kemudian dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Bawa deh, gua pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gua. Oh kaget saya. Terus kemudian saya disodorin kertas, lu catat aja sertifikat mana aja yang lu bawa, tanda tangan di atas materai. Tanpa uang 1 sen pun saya bawa tuh 18 sertifikat asli gitu. Saya bawa, saya gadang-gadang, terus kemudian saya bawa ke temen gitu ya. Ini saya dapat titipan, kalau bisa jadi proyek, yuk kita kerjain bareng-bareng. Kalau enggak saya kembali lagi. Alhamdulillah sekarang proyeknya jadi dan sekarang saya tinggal di atas tanah itu. Nah, bagi saya ini ilmu mesti dibagi nih gitu. Pada mau nggak dapat ilmu ini? Mau dong ya? Teman-teman. Rumahnya mau. Oke, nah kadang-kadang sebenarnya rezeki itu datang terus-menerus. Cuma kita nggak kenal model rezeki. Ada sebuah film singkat cuma setengah menit. Mohon diperhatikan dengan detail. Film yang berikut ini.
Apa yang kita lihat? Ini orang mikir bahwa semua bola bisa disundul. Ternyata yang datang sekarang bola bowling, bos. Semua bola dia datang sundul, datang sundul. Nah, sama dengan rezeki Allah. Rezeki Allah tuh kayak bola yang datang ke kita terus gitu. Cuma kita nggak tahu. Mata kita perlu kacamata, kata dia bilang need glasses, perlu kacamata. Nah, kita kadang yang ini nih bisa disundul, sundul, bisa suruh lewat, suruh lewat. Cuma karena kita nggak kenal rizki ini seperti apa, rizki lewat kanan kiri kita nggak ada yang kita tangkap, nggak ada yang kita sundul, nggak ada yang kita apain, malah semuanya kita, ya. Bahkan pas yang datang bola bowling kita sundul malah. Terus kemudian kita bilang susah banget ya cari rezeki. Kita bilang begitu, ya. Waktu itu saya bertemu dengan seorang guru saya. Guru saya bilang, ya, waktu itu kita berdua belas, ada satu orang yang nanya, Kiai, kenapa sih hidup ini penuh krisis, ngantri BBM, sulit, banyak orang miskin. Sekarang gitu nggak Pak? Harga-harga pada naik nggak Pak? Kita kan sering nanya ya, kenapa sih harga naik, gaji kagak naik-naik? Betul nggak? Ya. Saya waktu itu berpikir gini, ya iyalah, ya, karena mungkin kerjaannya nggak bagus, oh mungkin pendidikan yang nggak bagus, oh mungkin dan seterusnya. Karena saya orang sains, saya sarjana kimia, ya, bukan sarjana agama sebetulnya, ya. Cuma karena latar belakang keluarga, bapak ibu dua-duanya IAIN, kemudian saya di pendidikan di dasarnya juga pendidikan madrasah. Jadi ke bawah-bawah gitu. Cuma untuk ilmu pengetahuan umumnya saya sarjana kimia. Nah, waktu kiai bilang gitu, ya, ada yang nanya, kok hidup ini penuh krisis ngantri BBM? Ya iyalah, kamu miskin, ya iyalah gitu. Orang malas, ya iyalah gitu. Pendidikannya nggak tinggi. Tapi ternyata jawaban sang kiai mengarahkan saya untuk berdiskusi tentang buat apa sebenarnya hidup ini. Ya. Buat apa Pak kira-kira Allah ciptakan manusia? Ada yang tahu? Khalifah, salah. Buat beribadah, capek beribadah, salah. Buat apa kira-kira? Buat apa sih Allah capek-capek nyiptain kita ini, buat apa? Ada yang tahu nggak? Buat apa halo? Buat apa? Kok pada diem sih? Pada sopan-sopan ya? Luar biasa. Halo? Ada yang tahu nggak? Buat apa? Buat apa? Menyembah, salah. Saya juga dulu mikir gitu, buat nyembah, buat ibadah, buat khilafah. Ternyata kata sang kiai, sebenarnya Allah ciptakan kita cuma satu tujuannya, buat seneng-seneng. Halo? Pengen nggak tuh? Allah ciptain kita buat apa sih? Asalnya Pak, ibadah nanti belakangan, khilafah nanti belakangan. Awalnya Allah ciptakan kita cuma buat seneng-seneng. Kalau mau dirinci buat dua nih, yaitu sebenarnya Allah ciptakan manusia cuma dua tujuannya, dimuliakan dan dimanja, nggak ada yang lain. Cuma buat itu, ketika diciptakan manusia, maka dimuliakan di atas malaikat, muliakan di atas iblis, muliakan di atas hewan, muliakan di atas seluruh ciptaan Allah yang lain. Setelah dimuliakan, ditaruh di mana? Surga. Di surga ngapain kita Pak? Senang-senang. Dimanja nggak kita? Ya Allah, bakso sering datang bakso, nasi goreng sering datang nasi goreng. Nggak perlu kerja Pak, betul nggak? Halo? Itu buat begitu tuh diciptakannya kita nih. Kita diciptakan buat begitu. Cuma buat itu, cuma buat senang-senang. Diciptakan manusia cuma buat senang-senang. Ini nikmat aku, silahkan kamu pakai. Cuma nih, karena dosa manusia, maka hidupnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya dipersulit. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tadi sholawat diem, ayat diem. Uskun anta wa zawjukal jannah. Enak kan ya, merdu. Kalau saya waktu itu ke Turki, pas imamnya baca Al-Quran,
Setiap ujungnya itu kan masjidnya kan keren-keren di sana dia. Masjidnya nggak kayak kita. Kalau kita kan masjid kan di bawah tanah, ya kan? Dulu di sana keren-keren, kubahnya di atas, kita kubahnya di bawah. Kalau kita azan bawah, mendem suaranya. Di sana itu gitu ya, setiap imamnya baca terus pada Allah, itu sampai menggelegar luar biasa. Ya. Uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah engkau ya Adam dan istrimu di surga. Tuh coba itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan sentuh-sentuh ini pohon. Disentuh nggak? Disentuh. Akhirnya hanya gara-gara nyentuh pohon kita diturunkan ke bumi. Pas turun ke bumi pingsan 40 hari, pas bangun basuh. 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 Abrakadabra basuh, nggak datang-datang ke basuh. Datang Jibril, ya Adam, ini bumi karena kamu dosa 1 kali, itu pohon, panjat, petik, kupas, masak, baru makan. Lebih susah nggak ini? Siapa yang bikin susah? Dosanya berhenti nggak? Manusia dosanya berhenti nggak? Dosa terus manusia, akhirnya nggak boleh metik. Yang tadinya tinggal metik makan, ya. Karena dosa terus akhirnya nggak boleh metik, nanam sekarang, ambil benih di tempat yang lain, lalu kemudian ditanam. Yang tadi tinggal metik ditunggu, dikipas-kipas, mangga 5 tahun, ya kan? Beras ya, setahun atau 6 bulan gitu kan, baru kemudian bisa dipetik, dikupas, dimasak, baru dimakan. Dosanya berhenti nggak manusia? Enggak, dosa lagi manusia, akhirnya nggak boleh nanam, beli sekarang, kerja keras banting tulang, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang 10 tahun kemudian. Ada nggak begitu? Saya pernah ngisi di Korea tuh, saya ngisi di Korea karena saya mantan TKI, suruh ngisi di hadapan para TKI, ya. Suruh ngisi di hadapan para TKI. Saya tanya, kamu udah berapa lama belum pulang? 14 tahun Ustaz. Tuh, 14 tahun belum pulang. Lebih susah nggak hidupnya nih? Susah banget hidupnya, 14 tahun nggak pulang. Kenapa? Karena ya, dia pakai ilegal. Jadi selalu ya kemana-mana. Nah, dosanya berhenti nggak manusia? Dosa terus manusia, akhirnya nggak boleh beli, ngutang sekarang. Beli pancing ngutang, beli baju majlis salim ngutang. Beli macam-macam ngutang, sekarang ngutang jadi gaya hidup. Lu udah punya kartu kredit berapa? 15. Gua dong 20. Jadi gaya hidup, ya. Jadi gaya hidup, kalau belum punya kartu kredit rasanya bukan orang Jakarta gitu. Dosanya berhenti nggak manusia? Akhirnya nggak boleh ngutang, gali lubang, tutup lubang. Jadi apa? Dosanya berhenti? Enggak, dosa terus manusia, akhirnya gali sumur, tutup lubang. Lebih banyak yang digali untuk menutupi banyak lubangnya. Kata Kiai Said, dosa manusia tak berarti berbuat dosa. Kalau ingin hidup senang, ya, mudah, dimanja, sederhana, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Ya. Jadi kata Kiai Said begini, ya, kamu akan rasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Pak, kita bisa kembali ke surga sebelum surga yang sebenarnya. Kejadian pada si nenek tadi, surga nggak tuh? Surga nggak? 10.000 bisa pergi umroh, surga nggak? Dikasih tanah, ya 1 sen pun kagak kita bayar. Surga nggak? Pengen nggak dapat surga? Pengen ya. Kalau saya tanya mau nggak, ya jawabannya pengen dapat surga? Mau. Mau dapat surga? Pengen. Kebalik ya. Kalau mau dapat surga, ya, maka sederhana, jangan buat dosa. Maka engkau akan rasakan hidup di surga sebelum surga yang sebenarnya. Awal-awal Ustaz udah ngomong dosa. Ya. Ustaz, saya datang ini pengen dapat yang senang-senang. Kenapa kau ya dosa? Ya.
santai aja, dosanya dosa kecil ternyata. Setelah diteliti, saya teliti nih, oh ternyata luar biasa, dosanya cuma dosa kecil, ya. Maka kalau Anda mau keajaiban-keajaiban datang pada diri Anda, sederhana, ketahui dosa-dosa kecil ini, ketahui dosa-dosa kecil ini. Maka Anda akan merasakan hidup seperti di surga. Anda datang di jalan, itu rezeki pada ngikutin. Jalan lagi ke sini, ya, itu ngikutin lagi rezeki. Mau nggak? Jangan. Mau ini? Mau aja nggak apa-apa. Kalau mau jadi mau, ya. Mau hidup di surga? Mau hidup di surga? Kalau saya tanya mau, maka ini memang metodenya metode training. Kalau cuma ceramah nggak masuk, ya. Karena kalau ceramah itu cuma gini doang, sambil makan gitu ya. Kalau training dia sambil gerak, ya. Mau masuk surga? Nah, kalau saya tanya mau, maka tangannya ditarik nih, mau gitu ya. Boleh? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau rezeki ngejar Anda? Kalau di training, tepuk tangan semuanya begitu. Oke, nah keajaiban bisa datang kepada Anda asalkan tahu caranya. Akhirnya saya coba teliti. Kata Kiai kan berhati-hati dari kesalahan membuat banyak keajaiban yang datang. Akhirnya saya coba teliti, ada nggak sih kehidupan saya yang ajaib? Ternyata itu jauh sebelum kisah tentang tanah dan si nenek. Saya coba dulu, saya waktu itu tinggal di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia, ya. Jam berapa? Sekarang aja. Ya, break sama sekalian sholatnya. Ya. Baik, kalau begitu saya serahkan ke moderator. Mungkin kapasitasnya segini seharusnya bisa ditingkatkan, atau memang kapasitasnya segini tapi kita nggak nyadar bahwa itu keajaiban. Gitu. Padahal sebenarnya hidup itu ajaib, dan ketika kita bisa mengulang, ketika ilmu keajaiban ini bisa kita ulang, maka keajaiban itu bisa terus-menerus terjadi pada diri kita. Ya. Nah, waktu itu istri saya lagi ngidam. Jadi apa yang terbetik di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah. Ini yang harus terwujud dalam diri kita. Terwujud di benak, nasi goreng. Saya datang nasi goreng. Bisa nggak begitu? Teman-teman yang Ya Allah, kayaknya pengen nih, gitu kan? Saya pengen nih, langsung datang. Saya coba teliti kehidupan saya yang seperti itu. Waktu itu istri saya hamil anak yang pertama. Kemudian dia ngidamnya sayur. Tiap hari minta sayur. Waktu itu saya di Malaysia, ya. Dan istri saya ambil S2, saya ngikut sama istri. Teman saya bilang gini, di sana insya Allah bisa dapat visa, bisa dapat pekerjaan. Alhamdulillah dua-duanya nggak dapat. Ya. Jadi akhirnya saya jadi pengangguran di negeri orang. Bahkan disebutnya sebagai TKI ilegal, pendatang haram kalau bahasa saya. Pendatang haram, saya ini pendatang haram. Ya. Nah, waktu itu istri saya ya ngidam, setiap harinya minta sayur. Ya. Sebagai seorang pengangguran, yang bisa saya lakukan adalah ya udah pokoknya beliin aja, jalan jauh, kemudian beli sayur, masak, begitu ya. Tiap hari aktivitas saya seperti itu. Cuma saya mikirkan kalau tiap hari beli sayur, ya sebenarnya enak kalau punya kulkas, betul nggak? Dalam pikiran saya, ya Allah, pengen sekali punya kulkas. Gitu. Akhirnya di kepala saya di kulkas, hati kulkas ya Allah. Nah enaknya jadi pengangguran, ya. Kalau azan kita udah nggak ada yang ganggu, ya kan? Nggak ada bos, nggak ada rapat, nggak ada apa ya. Jadi Allah Akbar, saya udah di masjid tuh. Nah waktu itu sholat zuhur, doanya benar. Setelah selesai sholat zuhur itu doa benar. Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi di sini kulkas ya Allah, kulkas ya. Saya bilang, ih malu ah masa minta kulkas, Robbana atina gitu kan? Sini kulkas ya Allah, kulkas. Nggak bisa dibendung. Akhirnya ya udah bismillah, mudah-mudahan dapat kulkas. Pas keluar dari masjid ada kulkas dibuat. Wow, saya bilang ajaib nih. Orang Malaysia itu kalau mau ganti perabot yang lama ditaruh di depan. Ya, silakan diambil sama siapa aja, halal. Ya, tinggal rebutan aja orang India, Bangladesh dan Indonesia. Pas saya datengin kulkas ini, ya. Saya buka masih dingin dan masih ada bunga esnya, berarti baru dibuang. Ya. Kemudian saya lihat kanan kiri ada orang Bangladesh gitu kan. Saya jagain tuh, saya di situ terus bingung saya, diapain ya? Saya nggak pernah mulung sebesar itu. Gitu.
Biasanya cuma sepatu, blender gitu. Jadi lewat, ada blender, ambil. Sepatu, itu saya dulu ya. Nah ini kulkas, gitu kan gede banget ya. Gimana caranya gitu? Akhirnya saya telepon teman saya, calling a friend, ya kan? Assalamualaikum, call a friend. Kalau di who wants to be a millionaire ya. Saya call a friend. Pak Dodi, ini ada ada kulkas dibuang, boleh nggak diambil? Gitu. Cuma tarik lah. Akhirnya dia bawa motor, ditaruh kulkasnya di atas motor, kemudian dibawa nyampe rumah. Memang sih dari antara masjid sampai ke rumah melalui beberapa orang Malaysia. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia kalau kelakuan saya tadi malu-maluin. Tapi ajaib kan? Saya mikir kulkas, sering datang kulkas. Wow, apa yang terbetik di benak bisa terwujud seakan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak begitu? Mau. Wow. Mau nggak begitu? Mau nggak? Mau. Kalau seperti itu, ya. Nah ini kisah kulkas sama hutan bandar. Di hutan bandar itu di sana ada hutan kota. Terus kemudian ada kolam renang. Kolam renangnya gratis, ya. Jadi siapa aja yang mau berenang di sana gratis. Karena saya pengangguran, maka saya bisa ajak anak saya pertama itu si Farah untuk berenang di sana. Seneng banget dia berenang di sana. Nah saking terobsesinya saya, dan namanya juga orang pengangguran. Pengangguran itu pelampiasannya dua. Kalau nggak bikin lagu, ngegambar. Saya nggak bisa bikin lagu, jadi ngegambar. Saya gambar itu kolam renang hutan bandar sampai ada ikan pausnya, ikan lumba-lumba, terus kemudian ada cipratan air. Itu saya sampai beli spidol khusus untuk gambar itu. Saya beli, terus kemudian saya gambar. Saya tempel gitu kan di rumah itu. Istri saya bilang gini, "Bi, malu ah. Kalau ada orang yang datang pasti tahu si Abi ngegambar kolam renang hutan bandar." Tapi nggak tahu, saya senang banget sama si kolam renang itu. Ternyata alhamdulillah sekarang ini di perumahan yang saya buat, gitu kan, saya buat kolam renang, anak saya gratis, gitu kan. Kapanpun ya mereka mau berenang di sana, mereka bisa dapatkan. Wow, gitu. Bisa ternyata semua, ya. Semua terjadi seperti itu. Tanah, rumah pribadi, perumahan, kantor, mobil dan lain-lain, semuanya Orchid Realty eksis dan dijuluki Metro TV sebagai University Islamic Property Developer. Semuanya terjadi dengan keajaiban dan bukan kekuatan saya. Ya. Nah, keajaiban ini juga bisa terjadi pada Anda asal tahu rahasianya. Mau tahu rahasianya? Mau. Oke, nah akhirnya saya berburu mencari kunci rahasia. Saya nggak puas, mungkin kayaknya bukan cuma kiai saya aja yang tahu ilmu ini. Saya pengen dapetin dari pandangan berbagai macam sudut pandang. Karena saya orang sains, maka saya pengen kalau seandainya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Kalau perlu ada rumusnya, rumus Schrödingernya, Niels Bohr-nya, Marie Curie-nya gitu, ya, tentang hal ini. Ya. Sampai akhirnya saya temukan beberapa buku, ya. Ada buku yang menjelaskan tentang Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti air, bahwa ternyata di dalam air, di balik air ada sesuatu. Dan ketika kita memahami air, maka kita mampu mengendalikan air. Wow, saya bilang luar biasa nih, gitu. Kita mampu mengendalikan air dan apa yang ada di balik air. Roger Hamilton, sang social entrepreneur. Rhonda Byrne, The Secret. Ada pernah baca bukunya? The Secret, Law of Attraction. Saya sampai nonton filmnya berulang-ulang, The Secret ini. Wow, ada loh orang ateis yang bisa, ya. Cuma kalau seandainya kita nggak hati-hati tuh baca buku, kita bilang, oh kita lah Tuhan itu. Kemudian Yvonne Oswald, Every Word Has Power. Bahwa ternyata dari setiap kata-kata ada kekuatan. R.B. Sentanu, Quantum Ikhlas. Saya baca bukunya, ya. Kemudian Ari Ginanjar, saya ikuti semua pelatihannya. Ya, ternyata wah luar biasa gitu. Dia mampu berbicara tentang keajaiban, ya, ISQ 165 gitu ya, dari sudut pandang beliau. Kemudian Dana Zohar dan Ian Marshall, Spiritual Capital, dua orang ateis yang ternyata menemukan nilai spiritual. Kemudian juga Dr. Jaribah, Ekonomi Umar, sebuah tesis doktoral dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura Mekah. Ummul Qura Mekah itu universitas yang nggak sembarangan orang bisa masuk. Orang Indonesia itu cuma 3 masuk gitu kan, dan harus 2 drop out, harus gitu. Cuma 1 yang boleh lulus gitu. Salah satunya ada guru saya namanya Ustadz Ali Fikri di Depok gitu ya. Beliau lulus dari sana.
Kemudian Imam Sudais, ya, yang menjadi Imam Masjidil Haram itu juga lulusannya Ummul Qura. Nah ini kalau dibilang bahwa ini lulusannya Ummul Qura, tesisnya Ummul Qura itu tesis terbaik di seluruh dunia. Nah ini Dr. Jaribah ada satu bukunya umur 600 halaman, Fikih Ekonomi Umar, menjelaskan tentang kekayaan para sahabat Nabi. Luar biasa tuh, saya sampai itu buku ekonomi tapi saya nangis bacanya gitu. Ini buku ini luar biasa, saya bilang wow ternyata bisa loh gitu. Kita kaya raya bisa gitu ya, kaya raya tapi aman gitu kan, bukan kaya raya tapi sombong gitu ya, enggak, tapi kaya raya tapi aman gitu. Umar bin Khattab itu 322 miliar per bulan penghasilannya, beda tipis sama kita, 3.220.000 sama 322-nya ya. 322 miliar, tapi kok bisa beliau tuh pakai 2 baju udah terlalu berlebihan, 2 lauk sudah terlalu berlebihan, tidur di bawah pohon kurma ya. Wow, ternyata bisa loh orang kaya di dunia tapi dia nggak bahaya kayaknya gitu. Mau nggak? Mau. Yang berikutnya adalah Ustaz Yusuf Mansur ya. Saya sampai tergila-gila sama Ustaz Yusuf Mansur ini gitu ya. Itu saya sampai bilang wow, kok orang nih bisa kayak gini gitu. Ustaz, saya belum punya anak. Oh, mau punya anak? Mau dong Ustaz. Mau yang jelek apa mau yang cakep? Yang cakep dong Ustaz. Kalau jelek ya sedekahnya sekian. Kalau cakep sedekahnya sekian. Dia bisa loh. Ngitung-ngitung loh. Ini kalau mau cakep segini sedekahnya. Kamu umurnya berapa? Sekian. Nah ini kalau mau cakep sedekahnya sekian. Kalau kurang dari segini anaknya jelek. Kan gila ya, menurut saya tuh ini orang kok bisa ya gitu kan. Tapi ternyata memang bisa dikalkulasi, keajaiban itu bisa dikalkulasi. Keajaiban itu bisa dihitung. Saking tergila-gilanya saya sama Ustaz Yusuf Mansur, saya tuh pengen ketemu beliau, tapi nggak mau dia di panggung, saya di bawah, nggak mau saya. Saya mau kayak kakak adik, gitu. Kayak kakak adik. Terus kemudian kan saya punya ilmu magnet rezeki, saya mau tarik dia. Saya mau tarik dia. Saya kan punya ilmu magnet rezeki. Dia harus datang ke tempat saya. Terus kemudian saya save nomor teleponnya, nomor telepon Ustaz Yusuf Mansur, saya tandai lah Ustaz Yusuf Mansur. Suatu hari telepon saya bunyi, Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur. Saya tunjukin istri saya, Bibi, Ustaz Yusuf Mansur telepon, mati. Salah sambung. Kelamaan sih saya ngangkatnya. Berapa hari kemudian muncul lagi tuh telepon, Ustaz Yusuf Mansur, langsung tuh saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Nasrullah? Betul Ustaz. Ana Yusuf Mansur. Ana udah lama pengen telepon ente cuma kagak tahu topiknya apa. Nah sekarang Ana punya topik nih. Ente kan Ustaz properti. Ana punya jamaah, punya tanah 6,5 hektar, ya, 6,5 hektar di Bandung. Cuma nggak tahu diapain. Ente datang lah, kita bahas sama-sama di sana. Alhamdulillah hari itu langsung saya muncul ke Bandung, ketemu enggak, gitu kan? Tapi setelah itu saya ya dekat dengan beliau sampai dipeluk-peluk sama beliau. Terus kemudian ketika saya bangun properti, dia bilang gini, Nas, kita bikin 1000 properti seperti ini. Gitu. Senang sekali saya, gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau. Gitu. Sampai akhirnya saya bilang, wow ternyata keajaiban itu bisa dihitung, bisa diukur. Kemudian juga para ilmuwan fisika dan kimia kuantum ini yang paling saya suka, karena 8,5 tahun saya belajar kimia, gitu. Ternyata yang saya pelajari adalah keajaiban. Saya ngitung tuh rumus-rumus keajaiban tuh saya hitung ternyata, gitu ya. Ada yang suka kimia di sini? Gak suka? Wah itu ilmu terkeren gitu kan. Ada cairan warna jernih, yang satu warna jernih dicampur meledak, yang satu lagi dicampur muncul asap, yang satu lagi dicampur beda warna. Ajaib kan? Jadi ternyata selama ini ilmu kimia yang saya pelajari adalah tentang keajaiban. Dan kalau ada yang ingat ada SPDF, S3, S1, P3, D5, F7, ya gitu lah pokoknya. Kemudian Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Saya saring semuanya kayak ronda bir, ada yang saya ambil, ada yang saya buang, ada yang saya ambil, saya buang, gitu kan. Nah yang bagus-bagus itu saya ambil, saringannya adalah Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Dan sampai akhirnya saya ketemu rahasianya. Oh ini dia nih, gitu. Yang sekarang saya mau bagikan kepada Anda sampai jam 3 pagi. Ya, nah, mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Oke, kita tes. Ini dia. Gambar apa? Galileo Galilei, seorang. Ini kalau ada yang mau lihat supaya tahu materinya, kesini Pak. Kan nggak kelihatan ya?
Yuk sama-sama nih. Kita ini deh. Kira-kira ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak gambar apa? Gambar Galileo Galilei ya. Seorang ilmuwan abad pertengahan yang namanya harum sampai sekarang ya. Tapi sayangnya dia mati di tiang gantungan. Halo? Betul nggak? Setuju ya? Setuju sama saya? Galileo Galilei ya? Atau apa yang Anda lihat? Ada yang lihat apa di sini? Gambar hitam putih orang. Ini luar biasa. Saya bisa pandangi gambar ini berjam-jam, Pak. Wah, luar biasa indah gitu kan? Nah, oke. Karena Anda nggak sepakat dengan saya, cuma saya yang gila di sini, ya. Maka saya akan ajak Anda jadi orang gila semua. Oke. Rahasianya ada di 4 titik di tengah. Lihat 4 titik. Lihat 4 titik itu selama 30 detik. Tidak berkedip matanya dan tidak bergerak. Tidak bergerak diusahakan. Coba dimulai dari sekarang. Lihat 4 titik itu, jangan bayangkan akan bertemu apapun, pokoknya ya hanya 4 titik itu saja. Tidak ada yang lain. 4 titik dan tidak ada yang lain. 30 detik tanpa berkedip, tanpa bergerak. Oke, sekarang ada apa di depan? Ada apa? Ada apa, Pak? Ada apa? Kepala orang. Terus ada apa lagi? Galileo Galilei ya. Jidatnya jenong. Iya. Jantungnya panjang. Kumisnya? Ada. Wow, luar biasa. Selamat, Anda jadi orang gila ini. Nggak ada apa-apa ya nggak? Yang di ujung pasti nggak kelihatan, betul nggak? Tapi nggak apa-apa, Pak. Nikmati aja orang gila ini. Kok bisa sih? Ya. Nah ini dia rezeki. Rezeki itu begitu. Kalau kita tahu rahasianya, kita jadi kayak orang gila. Ya, kita kayak jadi orang gila. Orang nggak ngeliat apa-apa loh. Orang nggak ngeliat apa-apa yang di belah sana, ngeliat nggak? Nggak ngeliat. Yang di sini masih kebayang, masih kelihatan. Kebayang masih ya? Dibilang, Pak, kepalanya apa namanya, jidatnya jenong banget kan? Rambutnya panjang ya? Wah, luar biasa tuh, sampai detil begitu tuh coba. Kalau kita tahu rezeki itu seperti apa, maka kita bisa jelasin. Pas kita datang, wow itu rezeki. Kita datang ke sana, wow itu rezeki. Wow itu rezeki, wow luar biasa. Terus kemudian orang lain bilang, lo kenapa sih? Bos, hidup ini susah bos. Penuh penderitaan. Allah nggak adil. Lu jangan ngomong macam-macam dah. Gitu. Udah, pokoknya duduk diam kerja. Ini luar biasa kerja. Terus jangan jadi orang gila deh. Cukup dah 1 orang aja. Kira-kira begitu. Kalau Anda tahu, maka Anda jadi orang gila setelah keluar dari ruangan ini. Karena Anda melihat di seluruh tempat menjadi rezeki yang Anda lihat. Ya. Saya sih pengen tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita bahas, ya. Nggak apa-apa. Yang di sini melihat. Tadi yang melihat seperti siapa aja? Boleh? Wow, banyak juga ya. Wah, di ujung malah ngelihat juga ya. Subhanallah, berarti dia konsentrasinya penuh tuh, gitu. Yang nggak ngelihat tenang aja, gitu ya. Nanti ada kesempatan lain misalnya. Nah, kunci rahasianya ternyata ngelihat rezeki adalah seperti melihat gambar tadi. Kalau kita ngelihatnya yang kelihatan, maka kita akan kesulitan. Ada gambar love, ada gambar burung, kepalanya ke bawah, ada tulisan TSF, kemudian ada gambar, Anda pusing. Anda melihat rezeki harus melihat sesuatu di balik segala sesuatu. Di balik segala sesuatu. Oke? Nah, ini dikatakan bahwa memahami realitas dunia kuantum, bahwa ada dunia lain selain yang kita lihat sekarang ini. Kalau Anda melihat sekarang saya ini, sebenarnya ada di balik saya ini ada sesuatu yang lain. Kalau Anda mampu melihat saya sesuatu yang lain, maka di situ Anda mendapatkan rezeki yang luar biasa banyaknya. Mohon maaf, sekarang ini ada yang namanya paham materialisme, betul ya? Materialisme ini adalah isme yang hanya melihat materi. Ini materi, dia hanya melihat cukup sekedar ini. Air, dia lihat sebagai air saja. Dia nggak lihat sesuatu di balik air, maka hidupnya mudah.
Kok udah pas melihat air ya air aja udah, gitu kan? Namanya materialisme. Dunia kuantum merupakan akses menuju kebahagiaan. Dunia kuantum, kalau dalam bahasa Islam disebut sebagai dunia zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kamu berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah apa? Biji sawi dulu tahun 67 itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau sekarang masih ada tuh disebut biji zarrah itu biji sawi. Terus kemudian versi sekarang diganti apa ya? Biji atom. Harusnya itu udah diganti lagi karena atom itu bukan partikel terkecil. Kalau ada yang belajar kimia ya, itu Thomson, zamannya Thomson itu orang paling bodoh dalam kimia. Terus kemudian diartikan zarrah itu atom. Aduh, buat kita nih orang kimia, bukan bos. Zarrah itu adalah partikel terkecil. Anda berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah yang paling kecil dan Anda nggak melihat, gitu, maka Anda akan lihat akibatnya. Dan kalaupun berbuat kejahatan walaupun kecil halus gitu, maka Anda akan melihat akibatnya. Nah, kalau kita memahami itu, maka inilah dunia keajaiban. Kesalahan-kesalahan kecil kita ya menghalangi dari dunia kuantum. Jadi jangan khawatir, cuma kesalahan kecil ya. Nanti kita akan bahas nih kesalahannya di mana aja. Terus kemudian kita akan bongkar ini sampai kemudian Anda melihat, wow, ternyata dunia ini begitu indah. Dunia ini begitu indah. Bagi teman-teman yang makin dalam, makin halus, makin... Silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.